Ini kisah Sulaiman ini idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum. Kisahnya adalah di saat dua ayah dan anak mempunyai hukum yang berbeda di dalam memberikan solusi problem rakyatnya yang berselisih. Yahkumani keduanya, Sayyidina Daud dan Sayyidina Sulaiman, menghukumi, memberikan hukum, sanksi hukum fil harthi di dalam urusan perkebunan, tanaman. Harthi aslinya tanah yang digarap, cuman dimaksud di sini adalah tanaman yang ada di atasnya. Idh nafashat fihi ghanamul qaum, di saat ghanamul qaum itu, nafashat itu menggembala bebas, maksudnya ada binatang gembalaan tidak terpantau oleh sang pengembala, dan ini bisa saja terjadi di malam hari. Kandangnya kebuka, lalu jalan-jalan itu binatang. Itu loh. Makan kebunnya, makan tanaman kebunnya tetangga. Marah dong tetangga ini, kebunnya dihabisin oleh oleh kambing, oleh ghanamnya kaum ini. Ngadu kepada Nabi Daud sebagai seorang raja waktu itu. Sulaiman masih kecil, umur 11 tahun. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan Allah menyaksikan. Allah Maha tahu, tentu Allah Maha tahu, Allah menyaksikan dan juga menceritakan kisah ini untuk kita. Disebutkan dalam Al-Qur'an ini. Nabi Daud memberikan hukum bahasanya kambingnya diambil, kasih kambingnya untuk menggantikan tanaman yang dimakan. Kasih kambingnya, beberapa kambing ambil, kasih yang punya kebun. Nah, tentunya akhirnya Nabi Sulaiman yang masih umur belasan tahun melihat. Lalu katakan ada hukum yang lebih lembut, lebih adil, lebih penuh kasih. Ayahnya bingung, apa yang kau anggap, yang katakan ada hukum, ada cara menghukumi yang lebih. Dia tidak mengatakan hukum ayahnya salah, tidak. Tetap hukum ayahnya adalah disebut rifik, ada yang arfak nanti. Hukumnya ayah adalah benar, tapi ada yang lebih lagi. Lebih benar bagaimana? Ini nanti juga jadi suri toladan di dalam kita membatalkan hukum itu, tentu harus ada tata krama. Seorang anak yang belasan tahun membatalkan hukum dengan argumen, menunjukkan keadilan. Sisi lain, biarpun dia seorang anak yang terlihat umurnya belum sampai umur, masih belasan tahun, ternyata juga punya ide cemerlang di dalam memberikan keputusan. Dan ayah mendengar setelah itu, seorang ayah. Kalau menurut keputusan Nabi Sulaiman adalah ditukar. Yang punya, karena rusak betul kebunnya. Ya sudah, kasih tempo yang punya kebun itu biar ngurusi kambingnya, nggak bisa ngambil susunya. Jadi diserahkan kepada, dalam tempo tertentu nanti dikembalikan. Kemudian yang punya kambing rusak kebun, kasih kebun, suruh ngerapikan. Nah gitu, suruh ngerapikan, kalau sudah beres semuanya baru kembali. Sehingga apa? Kebunnya utuh ya, kambingnya juga utuh. Maksudnya agar tanggung jawab, selesaikan, kembalikan kebunnya pada semula. Di sisi lain, ya kan, dikasih kompensasi, yang punya kebun bisa merasakan susu. Sehingga dengan begitu, ini adil seadil-adilnya. Biarpun yang diputuskan Nabi Sulaiman adalah sebuah keadilan. Ini adalah kisah tentang Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, ayah dan anak yang sama-sama raja. Kalau kita bicara raja di surga, ya Raja Daud dan Raja Sulaiman. Seorang raja yang nabi yang raja. Fafahamnaha Sulaimana, dan kami berikan Sulaiman pemahaman yang benar untuk memberikan solusi kasus kebun. Wa kullan, biarpun masing-masing dari Sulaiman dan Daud, ataina hukman wa ilma, aku beri hukman di sini adalah wahyu wa ilman dan pengetahuan. Semuanya diberi pengetahuan, cuman ada perbedaan. Itu pun menjadi sandaran bagi siapapun agar di saat dia memutuskan sesuatu dan dia meyakini sebuah kebenaran, jangan menutup
diri untuk bisa dikritisi oleh yang lainnya, biarpun lebih rendah dari dia kelihatannya. Seorang ayah yang raja, ternyata hukumnya dibenahi oleh seorang anak yang masih kecil. Ini kan pendidikan kedewasaan, pendidikan ketawaduan, pendidikan untuk tidak sewenang-wenang. Dan menerima Sayyidina Daud dengan apa yang diputuskan oleh Nabi Sulaiman. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.